Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iramawati. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru IPAS di SMK Muhammadiyah Ulu Jami. Saya perkenalkan dulu dengan guru tersebut. Selamat siang Pak Yohan. Siang, Bu. Bisa perkenalkan diri Pak dengan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Roseno, asal dari Pemalang, mengajar di SMK Muhammadiyah Ulu Jami, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Oke, terima kasih. Sudah lama Pak mengajar IPAS? Saya sudah mengajar selama 9 tahun lebih. Selain mengajar IPAS, Pak Yohan punya pengalaman mengajar mapel lain? Ya, saya pernah mengajar informatika, Bu. Ada perbedaan baik cara mengajar, pendekatan atau model yang digunakan selama mengajar mapel lain atau dibandingkan dengan mata pelajaran IPAS? Ya, jelas ada. Untuk mata pelajaran informatika itu biasanya siswa diberikan pembiasaan untuk menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi, ya, sifatnya untuk lebih banyak ke praktek. Kemudian sedangkan IPAS itu lebih banyak ke pembuktian dari teori-teori yang ada, ya, pembiasaan dalam berpikir ilmiah. Itu jadi jelas berbeda. Kemudian dari sisi masukan dari peserta didik itu bakatnya atau karakter awal peserta didik itu sangat berbeda pengaruh. Misalkan pada informatika dibutuhkan siswa yang mempunyai kemampuan dasar informatika. Kemudian pada IPAS itu cenderung ke sainsnya dan matematika. Oke. Kemudian biasanya model pembelajaran dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran IPAS untuk Pak Yohan sendiri itu apa? Ya, terkait dengan pembelajaran IPAS, karena di kurikulum Merdeka ini project gitu ya, project ilmu pengetahuan alam dan sosial, maka model yang sering digunakan adalah berbasis proyek. Sedangkan untuk metodenya saya biasa menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Demonstrasi. Ada eksperimen Pak? Ya, ada eksperimen juga. Misalnya terkait dengan pembuktian atau analisis tentang kecepatan gravitasi atau medan gravitasi bumi. Oke. Terus seberapa penting lab dan peralatan praktikum dalam pembelajaran IPAS sendiri? Ya, kebutuhan lab dan alat-alatnya itu sangat penting, mengingat kalau kita menggunakan pendekatan inquiry maupun discovery itu kita butuh hand-on activity, itu kan. Dari eksperimen kita memerlukan alat-alat lab untuk pembuktian teori maupun untuk siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang harus mereka kuasai dalam pembelajaran IPAS. Jadi ya sangat penting, cuman biasanya kita yang menggunakan alat yang ada yang sekiranya bisa digunakan untuk praktikum. Oke. Kemudian untuk media sendiri Pak, apa media pembelajaran yang sering Pak Yohan gunakan dalam menunjang pembelajaran IPAS? Untuk media pembelajaran ketika saya melakukan ceramah ya jelas menggunakan LCD, proyektor, kemudian laptop atau komputer. Kemudian saya lebih suka menggunakan perangkat digital, misalkan buku elektronik maupun yang saya kembangkan itu modul elektronik. Itu saya setting basisnya ke Android, jadi lebih lebih sederhana, lebih praktis gitu ketika digunakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Untuk sumber belajar, Pak Yohan itu ada berapa banyak buku yang dijadikan sumber belajar dalam mengajar IPAS? Ya, sumber belajar yang sekarang kalau dari pemerintah memang belum ada, jadi kita menggunakan sumber belajar dari yang diterbitkan oleh swasta, buku IPAS.
Kemudian ada dua bentuk, yaitu pada rumpun teknologi dan rumpun sosial. Nah, itu sebagai pedoman saya. Kemudian juga saya menggunakan sumber pembelajaran yang lain yang dulunya masih terpisah antara IPA dengan PS. Kemudian juga dari buku-buku di perkuliahan seperti fisika dasar itu juga saya gunakan. Kemudian pemerintah juga menyediakan platform Merdeka Mengajar, itu juga saya gunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kemudian kesulitan apa yang Pak Yohan sering temui ketika mengajar IPAS? Tadi kan disebutkan berkaitan dengan eksperimen itu. Apakah dari sekolah itu fasilitas katakanlah lab atau alat penunjangnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran IPAS itu sendiri? Ya, untuk kegiatan eksperimen khususnya memang dari sekolah belum menyediakan laboratorium yang bisa mendukung kegiatan eksperimen secara menyeluruh gitu ya. Cuman bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan eksperimen secara sama sekali gitu. Jadi saya ngakali misalkan pada eksperimen penentuan percepatan gravitasi ya, kita butuh statik, bandul dan seterusnya, itu bisa kita ganti dengan media yang lain. Misalkan kita gabungkan di daerah mana, siswa bisa membuat sendiri dengan kayu. Kemudian kita manfaatkan alat bahan yang ada, misalkan kita bandulnya kita ganti pakai batu dan seterusnya, itu bisa kita lakukan itu dengan peralatan yang sederhana. Cuman memang yang lebih baik ya supaya bisa mencakup keseluruhan ya, kita bisa melakukan banyak eksperimen ya, kita memang idealnya membutuhkan lab. Cuman di zaman sekarang sudah ada virtual lab, itu juga saya sudah memanfaatkan itu, walaupun ada plus minusnya. Seperti di PET itu ya, PET laboratori itu juga bisa digunakan untuk eksperimen secara virtual. Memang untuk kesan dari siswanya memang agak kurang gitu ya, karena memang itu settingannya kan virtual. Oke. Berarti karena faktor eksperimen itu menunjang pembelajaran, itu otomatis untuk lab sama peralatan itu memang sangat penting ya dalam pembelajaran IPAS. Berarti sangat berpengaruh. Kemudian untuk hasil belajar siswa itu sendiri kan tentu sangat variatif ya. Itu tetapi yang menentukan dalam pembelajaran IPAS itu sukses atau tidak itu bagaimana Pak Yohan itu memiliki strategi untuk bisa agar siswanya itu memenuhi KKM ya, memenuhi KKM dengan situasi peralatan yang terbatas, kemudian lab juga tidak ada. Itu apa yang Pak Yohan usahakan selain tadi menggunakan lab virtual? Ya, jadi kalau saya punya pandangan itu, jadi penilaian dalam pembelajaran itu tidak harus berbasis tes gitu. Jadi kita bisa menggunakan proyek seperti yang sekarang itu, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Maka dari proyek itu bisa kita buat sebagai asesmen atau penilaian. Jadi kompetensi siswa itu meningkatnya di bagian mana? Di bagian bagaimana siswa membuat suatu proyek dengan menggunakan konsep IPAS yang sudah dipelajari gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada ulangan harian dan ulangan semester gitu. Jadi penilaian tidak diambil hanya dari situ. Jadi ya pasti dengan kegiatan hand-on activity itu saya yakin meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan eksperimen, dengan siswa melakukan eksperimen tadi, itu kan juga ada langkah-langkah ilmiah yang ditempuh, nah itu juga bagian dari penilaian. Kalau siswa mau melakukan itu ya pasti akan meningkatkan hasil belajar gitu. Kemudian berkaitan dengan proyek, karena tadi disebutkan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, itu kan IPAS itu dalam pembelajarannya ada proyek yang harus diselesaikan siswa. Untuk
tahun ini Pak Yohan sudah ada rencana proyek apa untuk IPAS? Sudah. Jadi proyek itu diarahkan ke masing-masing ini ya, program keahlian karena di SMK itu. Jadi ada masing-masing proyeknya. Misalkan di akuntansi yaitu kita membuat semacam diorama untuk sistem tata surya maupun bisa menggunakan diorama siklus hujan. Kemudian untuk teknik ya, rumun teknik, misalkan di teknik otomotif saya lebih ke arah membuat atau mengaplikasikan membuat prototipe energi terbarukan, misalkan dari energi mekanik menjadi energi listrik, ataupun kita bisa menggunakan panel surya secara ya sederhana. Gitu. Prosesnya yang penting prosesnya ada. Kemudian untuk TKJ karena dia basisnya di teknologi informasi komunikasi, itu nanti saya arahkan membuat simulasi misalkan pada sistem tata surya gitu. Sistem tata surya itu nanti buat simulasi sederhana yang dengan menggunakan coding yang sederhana juga di Scratch SIT gitu. Itu tugas akhir semester atau satu proyek 1 tahun atau bagaimana? Ya, itu tugas semester. Berarti setiap semester memiliki proyek yang berbeda. Iya. Dan itu untuk SMK Pak Yohan ambil tiap jurusan juga berbeda. Iya. Oke, menyesuaikan program kompetensinya ya. Oke, terus terkait tadi ada coding, ada prototype, kemudian ada diorama. Itu kira-kira butuh durasi berapa lama dalam mempersiapkan itu? Terus langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Iya, misalkan untuk pembuatan simulasi ya, coding itu kan anak juga perlu pengenalan tentang coding. Itu sekitar untuk pengenalan sekitar 6 jam pelajaran, kemudian 6 jam pelajaran berikutnya itu bisa digunakan untuk mengerjakan proyeknya. Ya, sekitar 3 pertemuan sampai pada presentasi dari hasil proyeknya tadi. Jadi 6 kali 3 jam pelajaran. 6 kali 3 berarti berapa minggu itu? 3 minggu? 3 minggu. 3 minggu. Karena IPAS 1 minggunya 6 jam pelajaran. Oke. Terus terkait dengan untuk pembelajaran IPAS seperti yang diharapkan oleh Pak Yohan sendiri, itu saran yang bisa diberikan untuk sekolah? Ya, tentu tentang ini fasilitas laboratorium perlu ditingkatkan karena sekali lagi untuk belajar sains itu akan lebih bermakna ketika kita menggunakan aktivitas yang real gitu, yang real seperti eksperimen kemudian pembuatan proyek, maka ya diharapkan sekolah bisa memenuhi untuk laboratorium ilmu pengetahuan alam. Ada lagi Pak, selain lab kemudian peralatan praktikum, barangkali nanti menjadi bahan pertimbangan atau kebijakan berikut dari masing-masing sekolah? Iya, terkait dengan IT Bu, ya, zaman sekarang itu sudah era society 5.0 ya, bukan 4.0. Jadi untuk IT itu perlu ditingkatkan, misalkan satu lab khusus untuk kegiatan pembelajaran di luar kegiatan pembelajaran yang kaitannya dengan program keahlian. Yang seperti ini penting. Kemudian ya sekolah mendukung terkait dengan pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Oke, terima kasih waktunya untuk wawancara hari ini Pak Yohan. Sukses selalu untuk pembelajaran IPAS. Dan pada teman-teman, untuk wawancara hari ini cukup. Ini adalah wawancara dengan salah satu guru di SMK Muhammadiyah Ulu Jami. Saya Iramawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.